Shalom. Puji Tuhan, selamat datang Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdiri. Kita naikkan penyembahan kita, ada mujizat dalam bersyukur. Dalam bersyukur, Engkau
terjadi bagi kami semua ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat bebannya diangkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kami menemui Allah yang hidup raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang berkuasa di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat akan saudara kami ya Tuhan yang belum hadir di tempat ini. Kami tidak tahu apa yang menjadi ke dalam mereka. Mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada juga yang dalam perjalanan Tuhan, mungkin ada yang di luar kota Tuhan. Kami tidak tahu, mari Tuhan Engkau sendiri yang menyertai dan melindungi mereka semua yang dalam perjalanan bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu dan kami buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian bahwa Tuhan juga
kesaksian dari Bapak Yuda, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Salam, selamat pagi semuanya. Saya berdiri di sini kembali bersyukur. Sebenarnya pagi ini sudah agak demam mulai dari hari Jumat. Saya tadi pagi sebenarnya mau izin, tapi Tuhan kuatkan saya berdiri di sini. Dan juga saya bersyukur tanggal 3 Februari kemarin istri saya berulang tahun, pertama umurnya, dan saya sudah menuliskan sebuah prosa lirik. Dalam kesastraan, prosa lirik itu paling bawah daripada puisi. Jadi inilah yang akan saya bacakan. Judulnya Sedekat Nafasku. Tuhan, Engkau menambahkan 1 tahun lagi dalam hitungan hidupku. Bukan sekedar usia, melainkan kesempatan untuk kembali berserah. Kemanapun aku melangkah, Engkau lebih dulu menunggu. Dimanapun aku berada, di sanalah kasih-Mu menetap. Sedekat nafasku, sehangat kasih-Mu yang memeluk hidupku. Tuhan, pakailah seluruh keberadaanku, pikiran, langkah dan waktuku hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ajarku mengasihi seperti Engkau mengasihi, memberkati mereka yang membenci-Mu, dan hidup dalam takut akan Engkau, sebab kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Dari tempatku berdiri hari ini, aku mengangkat doa bagi dunia. Kiranya damai sejahtera, cinta dan kasih-Mu menjangkau hingga ke ujung dunia. Pulihkan hati yang terluka, hiburkan mereka yang menderita, kuatkan yang lelah dan teguhkan yang hampir menyerah. Tuhan, persatukan kami, keluarga, jemaat dan sesama dalam terang kasih-Mu yang kudus. Biarlah hidup kami menjadi saksi bahwa Engkau hadir dalam kasih setia-Mu dan tetap setia hingga akhir. Amin. Terima kasih buat waktunya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya. Kita akan persiapkan diri untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita sama-sama berdoa. Saya minta dalam kasih Tuhan, Ibu Agit untuk kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan bahwa kesempatan ini Kau Tuhan kumpulkan setiap kami jemaat-Mu di tempat ini. Saat ini Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Mari Bapa suci kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang kudus, berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-berkat-Mu limpah untuk setiap kami jemaat-Mu di tempat ini, dan kami bawa sukacita kami Tuhan dan membawa persembahan kami di hadapan-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita yang pujian dan juga berkat
Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara semua kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan pujian Rindu Sabdamu, Rindu Firman-Mu. Kami ikat tolak patah hancurkan di dalam nama Yesus kami patahkan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, berbicaralah dan nyatakan isi hatimu kepada kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Kita lihat di dalam Mazmur 32 ayat 17. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini firman Tuhan yang luar biasa buat kita pagi hari ini,
untuk kita dengarkan, kita renungkan, dan kita manifestasikan dalam kehidupan kita setiap hari. Dari ayat ini ada beberapa bagian yang akan kita dengarkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini bukan kebetulan. Firman Tuhan ini direncanakan oleh Tuhan sendiri, dan firman itu ditaruh dalam hati dan pikiran pelayan-pelayan Tuhan untuk didengarkan oleh kita semua. Ya, bagian yang pertama, di mana ada kebenaran? Ini menjadi satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara, kebenaran itu ada di mana? Sebab Alkitab menyampaikan atau Alkitab mengatakan di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan, ada damai sejahtera. Manusia berusaha mencari ketenangan, berusaha mencari kedamaian. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia sekolah. Kenapa orang sekolah? Karena mereka ingin cari nyaman, tenang, damai, sukacita. Pendidikan setinggi mungkin. Orang cari pekerjaan. Untuk apa? Supaya tenang, damai. Alkitab sangat menekankan hal ini Bapak Ibu Saudara. Janganlah kau khawatir akan apapun juga. Apa yang kau makan, minum, pakai. Definisi manusia tentang kebenaran itu ya makan, minum, pakai, dan kehidupan di dunia ini. Itu definisi kebenarannya manusia. Tapi definisi kebenarannya Tuhan melampaui kehidupan manusia di dunia. Kebenaran dari Tuhan ini kekal. Manusia hanya mencapai batas hidup 70, kalau buat 80 tahun. Itu batas kebenaran manusia. Kalau manusia sudah gak ada di dalam dunia ini, ya udah hilang, selesai semuanya. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita tidak cukup sampai di sini Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan di situ ketenteraman untuk selama-lamanya, ketenteraman untuk dalam kekekalan, keabadian. Ya, manusia itu kekal Bapak Ibu Saudara. Manusia itu kekal karena kita diciptakan di dalam kekekalan. Kematian secara fisik, kematian rohani, kematian putus hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi konsep kebenaran manusia itu terbatas Bapak Ibu Saudara, tapi konsep kebenaran Tuhan itu berbeda. Sebab itu kalau kita pengen cari damai sejahtera, pengen cari sukacita, pengen cari ketenangan, carilah kebenaran ini yang Tuhan sampaikan. Sebab dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Jadi banyak usaha manusia mencari kebenaran. Bahkan manusia itu di dalam mencari kebenarannya, mereka membuat kebenaran sendiri. Kebenaran manusia namanya. Bagaimana caranya? Manusia menciptakan agama. Manusia menciptakan Tuhan. Makanya agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Dengan cara bagaimana manusia mencari Tuhan? Ya, bagi orang yang sudah bosan dalam hal pekerjaan, bosan dalam hal kehidupan, mereka pergi ke gua-gua, pergi ke hutan, ke pohon-pohon, ke gunung-gunung, tirakat di sana, mereka cari kebenaran. Dan mereka mendapatkan kewahyuan atau ilham. Kemudian setelah dapat mereka sampaikan. Itu adalah kebenaran manusia.
Ya, jadi kalau orang sudah mencapai tahap manusia itu mencari, dia sudah bosan dengan kehidupan ini, dia berusaha mencari kebenaran itu dengan caranya sendiri, dengan menciptakan agama, dan ada banyak agama. Tapi kebenaran Tuhan itu adalah usaha dari Tuhan untuk mencari manusia, ini kebalikan daripada agama. Nah, hal pertama, di mana ada kebenaran? Supaya kita bisa menemukan kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah di rumah kita ada kebenaran? Ini hal pertama. Di Mazmur dikatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Di rumah kita, rumah itu banyak hal, Bapak Ibu Saudara. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah rumah Roh Kudus? Rumah itu bicara tentang tubuh kita. Rumah itu juga berbicara tentang keluarga, rumah tangga. Rumah itu berbicara tentang keluarga, tempat tinggal. Ya, ada 3: tubuh kita, keluarga, tempat tinggal. Nah, di rumah kita adakah kebenaran? Dan menurut Alkitab, apakah itu kebenaran? Dan kalau di dalam rumah kita ada kebenaran, apa buktinya? Oh, di dalam rumah saya ada kebenaran. Buktinya apa? Kalau di dalam rumah itu ada orang yang belajar ilmu bela diri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang belajar ilmu bela diri? Siapa yang belajar ilmu bela diri, Bapak Ibu Saudara? Apakah belajar ilmu bela diri itu kehendak Tuhan? Satu hebat taekwondo, satu hebat kungfu. Lalu muncullah istilah, saya mau sama juga punya prosa. Ya. Prosa yang umum. Saya nggak bisa bikin prosa, tapi saya mengutip. Ada uang, abangku sayang. Tak ada uang, abangku tendang. Ya, belajar kungfu. Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Kebenaran manusia, Bapak Ibu Saudara, definisi manusia kebenaran itu sama dengan uang. Adakah di dalam keluarga kita kalau ada uang, abangku sayang? Di dalam rumah kita, kalau nggak ada uang, abangku tendang. Ini ada kebenaran nggak dalam rumah? Rumah di dalam hati kita, rumah dalam keluarga, rumah tempat tinggal. Ada kebenaran nggak? Kalau yang satu main taekwondo, yang satu main karate, anak-anaknya main silat, ada kebenaran nggak? Apa kata Yeremia tentang ini semua? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dalam mengatasi segala perkara, dalam mengatasi segala persoalan. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia, entah itu kungfu, entah itu karate, entah taekwondo, ya. Ku tendang kalau nggak ada duit. Kursi melayang, piring terbang, panci
caci ke wajah, kerusuhan. Ingat Bapak Ibu, kerusuhan tahun 2001? Ada damai enggak? Ada sukacita enggak? Oh, ada banyak orang bilang, aku ini anak Tuhan Yesus, aku ini penuh Roh Kudus. Apa buktinya? Aku bisa bahasa roh. Supaya kelihatan di depan orang berbahasa roh, Kawasaki, Kawasanta. Ya, ngomong kayak gitu, supaya kelihatan penuh. Ini bukti roh, bukti saya penuh dengan Roh Kudus. Yesus mengatakan orang itu dikenal dari buahnya. Ya, apa buah hidup kita? Buah kita itu adalah bukti yang kita buat setiap hari, baik itu perkataan, tindakan, dan perbuatan. Itu menunjukkan bahwa di dalam kita atau di dalam rumah itu ada kebenaran atau tidak ada kebenaran. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, sangat mudah sekali bagi kita untuk mengetahui apakah ada Tuhan di dalam hidup kita, di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita atau tidak. Karena apa yang kau sembah, ya, kalau kita menyembah Yesus, maka kita ini seperti apa yang kita sembah. Idola namanya, kalau bahasa dunia itu idola. Idola itu penyembahan, pemujaan. Kalau kita menyembah Yesus, maka kita akan seperti apa yang kita sembah. Tapi kalau kita menyembah berhala, ya, salah satu berhala Bapak Ibu Saudara uang. Kalau kita nyembah uang, maka kita akan punya karakter uang. Ya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu bersama dengannya. Ya, kalau di hati kita uang, gimana Bapak Ibu Saudara? Di hatiku uang. Ya makanya nggak ada uang, tendang meja, kursi. Karena itu yang kita sembah. Ada prosa yang lain. Uang itu nggak kenal saudara. Enggak. Saudara uang beda. Ini bicara tentang kebenaran. Nah, menurut Alkitab, kebenaran itu apa? Dan apakah yang kita pakai setiap hari di dalam kehidupan kita itu kebenaran Tuhan atau kebenaran manusia? Untuk apa kita belajar tentang firman Tuhan? Supaya kita ini mengenal Tuhan, mengenal suara Tuhan. Alkitab katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ya. Tapi domba-domba itu tidak akan mau mendengarkan suara yang lain, dia akan lari. Kalau kita ini anak Tuhan, kalau kita ini domba Tuhan, maka kita akan mendengarkan suara Tuhan. Alkitab juga katakan, barang siapa punya telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaatnya. Berulang-ulang kali Yesus mengatakan itu, baik di dalam Injil maupun di dalam kitab Wahyu. Bapak Ibu Saudara, kenal gak dengan Tuhan Yesus? Apakah kita mendengar suara Tuhan? Suara apakah yang kita dengarkan setiap hari?
Jangan sampai kayak Petrus, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia melihat Yesus, maka apa kata Petrus? Hantu. Ada nggak orang Kristen seperti Petrus? Tuhan datang, dia bilang apa? Hantu. Banyak nggak manusia di dunia ini ketika melihat hantu datang, dia bilang Tuhan. Kenapa orang Kristen gak bisa bedakan mana Tuhan, mana hantu? Sedangkan Alkitab katakan orang Kristen itu harus mengenal Tuhan, harus mendengar suara Tuhan, tahu suara Tuhan itu. Kenapa kita berbicara tentang hal ini? Kalau gereja Tuhan yang saya maksudkan adalah saya gereja, Bapak Ibu Saudara gereja. Ini gedung gereja. Gereja itu adalah pribadi manusia. Kalau gereja Tuhan tidak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara hantu, tidak bisa membedakan mana Tuhan dan hantu, itu bahaya sekali. Maka manusia itu masuk ke dalam satu wilayah yang namanya kebohongan. Seumur hidupnya dia hidup dalam kebohongan, karena yang dia sangka itu Tuhan ternyata hantu. Ya, bagaimana supaya kita bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu, Bapak Ibu Saudara? Jawabnya adalah di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, ketenangan, ada ketentraman yang kekal. Sekarang kita lihat di dalam rumah kita. Gampang kan Bapak Ibu Saudara? Adakah Yesus di dalam rumahku? Lihat, dalam rumah itu ada damai enggak? Dalam rumah itu ada sukacita enggak? Rumah itu hati kita, keluarga, rumah tangga, tempat tinggal. Ada enggak damai sejahtera? Ada enggak sukacita? Ada enggak ketentraman? Kalau di dalam rumah ada bunyi gedebuk, pagi, siang, sore, malam, itu ada damai enggak? Siap, jurus. Ada damai enggak Bapak Ibu Saudara? Bentar-bentar 2 hari. Lalu ada suara, susah saya ngomong. KA kurang, A belajar, semua keluar. Dan saudara-saudaranya di dalam rumah. Ini ada Tuhan nggak dalam rumah? Ada kebenaran nggak dalam rumah? Sedangkan orang Kristen yang mengaku sebagai orang Kristen harus ada kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Oh, ada kebenaran dalam rumah saya. Oh, ada Tuhan dalam rumah saya, ada Roh Kudus. Saya di Palangkaraya duduk di dapur. Tetangga saya nyanyi. Saya lagi susah. Lagi ini waktu saya masih kuliah. Saya lagi susah sendiri karena pisah dari keluarga orang tua. Saya lagi kuliah. Lalu saya duduk memandangi kolam di depan sambil ngomong sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ciri orang Kristen itu suka ngomong sendiri kalau orang dunia melihat.
satu orang gila. Ya. Puji Tuhan, gila di pandang dunia, tapi benar di pandang Tuhan. Amin. Ya, orang Kristen harus gila, Bapak Ibu saudara, bukan gila gangguan jiwa. Dalam pandangan manusia, kalau orang gereja, orang Kristen melihat temannya gila, wah ini gak beres. Ya, gila maksudnya tanda kutip lah. Saya ngomong, Tuhan, kok hidup ini kok susah, kok hidup ini kok menderita. Katanya anak Tuhan itu ada damai sejahtera, ada sukacita, senang. Ya saya ingat khotbah di Pangkalanbun oleh Bapak Pendeta Bisa Putra itu kan itu senang selalu, senang, oh senang selalu, senang. Mana dia takut Tuhan? Oh, mulai berkeluh kesah. Masih syukur ini Bapak Ibu Saudara, masih ingat sama Tuhan. Amin. Walaupun ngeluh, Ayub juga mengeluh kok. Ada ngeluh berdosa, ada ngeluh tidak berdosa. Aduh Tuhan, hidupku susah, capek aku Tuhan. Aduh Tuhan, menderita aku di rumah penuh dengan juru silat. Pulangkan saja pada orang tuaku. Pulangkan saja pada orang tuaku. Ingat Bapak Ibu Saudara lagu itu? Enggak salahnya ada hati. Oh, pulangkan saja pada orang tuaku. Oh, khotbah. Siapa yang pernah khotbah kayak gini? Di sini nggak ada Bapak Ibu Saudara, di luar sana banyak. Salah sedikit. Mengeluh sama Tuhan, aduh Tuhan susahnya hidup ini, aduh beratnya hidup ini. Kata Ayub, hidup itu berat. Tetangga di sebelah perempuan nyanyi, sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan selalu sertamu, sabar, sabar Dia beri kuat padamu. Kaget saya mendengarnya. Kok orang itu kok bisa tahu lah keluh kesahku? Lalu dalam pikiran saya muncul begini, aku sedang berbicara kepadamu lewat tetanggamu itu. Saya nggak kenal nama tetangga. Ini loh Bapak Ibu Saudara, domba-dombaku mendengarkan suara aku, domba-dombaku mengenal suara aku. Jadi Tuhan itu berbicara bisa lewat siapa saja. Bisa lewat alam, pohon, gunung dan lautan, matahari dan bulan, bisa lewat tetangga, bisa lewat orang yang tidak kenal Tuhan, bisa lewat kedal, bisa lewat nebayot. Tuhan berbicara, bisa lewat mimpi. Tetapi bagi kita, mau Tuhan itu bicara lewat apapun, kita tahu, oh itu Tuhan. Amin. Mudah nggak Bapak Ibu Saudara memahami, mengenal suara Tuhan itu, sehingga kita bisa merasakan ketenangan, damai, sejahtera, sukacita. Karena di dalam firman Tuhan itu ada kebenaran, dan kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Ya, wah, saya ini Pak Pendeta tidak punya karunia membedakan roh. Doakan saya supaya saya ini punya kemampuan bedakan roh, supaya saya tidak tersesat kayak Petrus. Tuhan dibilang hantu, hantu dibilang Tuhan. Gak perlu didoakan Bapak Ibu Saudara. Baca kitab, berdoa, cari Tuhan Yesus. Saya ingatkan, cari Tuhan Yesus jangan ke gua. Cari Tuhan Yesus jangan ke hutan. Cari Tuhan Yesus jangan ke laut, ke danau, kemana. Kata si Ibu, mau nanya, Tuhan kenapa bencana ini terjadi? Ke matahari, ke bulan, ke gunung, ke sungai. Aku cari jawaban, gak ada jawaban.
Nanya sama rambut yang bergoyang pun gak ada jawaban. Ya, puji Tuhan kita anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, kita punya jawaban. Karena Tuhan tidak diam, Tuhan selalu berbicara. Dan kita harus memahami Bapak Ibu Saudara, pagi ini, hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kebenaran itu yang kita cari. Sebab di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Kita pelajari dulu apa itu kebenaran. Ya, kita lihat Yohanes 4 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Saya bacakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bapak Ibu Saudara, tidak ada kebenaran, tidak ada keselamatan, tidak ada kebenaran, tidak ada hidup kekal, tidak ada kebenaran, tidak ada Yesus. Karena Yesus berkata, Akulah kebenaran. Apa itu kebenaran Bapak Ibu Saudara? Sangat sederhana. Yesus adalah kebenaran. Di luar Yesus, saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, di luar Yesus salah apapun itu. Tidak ada kebenaran di luar Yesus. Hanya ada satu kebenaran, yaitu di dalam Yesus, dan Yesus itu sendiri adalah kebenaran. Tuhan, Dia orang baik, Dia suka menolong, Dia suka membantu. Gak ada kebencian, Dia gak pernah ganggu orang, Dia selalu berbuat kebaikan. Apakah orang ini sampai kepada Bapa? Sebaik apapun manusia, sebenar apapun manusia, kalau di dalam mulutnya tidak ada Yesus, gak benar. Itu kebenaran palsu. Alkitab mengatakan, Akulah kebenaran, itu definisi. Kalau kita mau memahami kebenaran, apa itu benar? Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Yesus. Seorang manusia satu-satunya di dunia ini, zaman dulu, hari ini, masa yang akan datang, Yesus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang memberi keselamatan selain daripada nama Yesus. Yesus itu kebenaran. Kebenaran yang lain Bapak Ibu Saudara itu dusta. Ya. Apakah kita setuju dengan Alkitab? Saya sangat setuju. Apakah ada orang yang tidak setuju dengan Alkitab? Banyak Bapak Ibu Saudara. Banyak yang tidak setuju. Masa sih cuma Yesus saja yang benar? Kan ada banyak jalan ke Roma. Kita mau ke rumahnya aja, bisa lewat sana, bisa lewat sini, bisa lewat sana, bisa lewat laut, bisa lewat samping juga bisa, mutar. Ada banyak jalan menuju rumahnya. Masa ke surga hanya satu? Di dunia ini banyak, tapi ke surga, oh bisa.
Kami punya keyakinan bisa. Ya surga mana dulu? Surganya Yesus atau surganya dunia? Di dunia ini ada banyak surga. Ya, ingat, agama itu adalah kebenaran manusia untuk mencapai keselamatan hidup kekal. Tapi Kristen adalah Tuhan mencari manusia untuk membawa manusia itu masuk ke dalam hidup kekal. Ada kebenaran manusia, ada kebenaran Tuhan, kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu adalah Yesus. Akulah kebenaran. Tapi kayak apa kita bisa ketemu Yesus? Yesus kan di sorga, kita di bumi. Bagaimana saya tahu bahwa Yesus itu ada di dalam rumah saya, ada di dalam keluarga saya, ada di dalam hati saya? Gampang Bapak Ibu Saudara untuk tahu? Sangat gampang sekali. Kita buka Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jelas itu Bapak Ibu Saudara, firman-Mu adalah kebenaran. Bapa itu Allah yang gak bisa kita jangkau, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar. Itu Bapa. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Siapapun itu benar Bapak Ibu. Lalu siapa yang dilihat oleh Musa? Siapa yang dilihat oleh Abraham? Yang ngomong sama Abraham dalam mimpi, yang datangi Abraham, yang mendatangi Yosua. Kok Allah ngobrol sama manusia? Musa bilang, Tuhan, kasih aku lihat wajah-Mu. Lalu Tuhan bilang, kamu gak bisa lihat wajahku. Kalau kamu melihat wajahku, kamu akan mati. Tuhan, bukankah aku melakukan apa yang kau kehendaki? Oke, kata Tuhan, kamu bisa melihat belakangku saja. Itu pun sekilas. Lalu Musa melihat belakangnya Tuhan, tapi tidak boleh melihat wajahnya Tuhan karena dia mati. Dan Tuhan gak mau Musa mati karena belum waktunya. Musa melihat belakangnya Tuhan. Seorang nabi yang dikenal dengan Tuhan berhadapan muka. Gara-gara Musa ngobrol sama Tuhan, ya, 80 hari dia gak makan gak minum, tapi tetap hidup. Gara-gara Musa ngobrol sama Tuhan, turun dari gunung Sinai, mukanya kayak matahari, bercahaya bersinar, sampai orang Israel tidak sanggup melihat wajah Musa karena silam. Lalu Musa menggunakan tudung untuk menutupi wajahnya, supaya sinar kemuliaan Tuhan itu ketutupi. Ini Tuhan mau jelaskan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu sumber kehidupan. Firman itu adalah buah kekal yang kita makan, yang kita minum. Roti, nasi, kue dan segala macam itu memberi makan pada tubuh fisik kita, tapi tidak bisa memberi makan hati kita. Firman Tuhan itu makanan buat hati kita, sehingga kita tidak bercampur. Di mana kita menemukan kebenaran di dalam rumah kita? Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes
1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu jadi manusia dalam wujud Yesus. Jadi yang dilihat Musa, yang dilihat Elia, yang ngobrol dengan para nabi di perjanjian lama itu siapa? Itu adalah firman. Firman itu adalah perwujudan Yesus sebelum dia menjadi manusia. Sebelumnya aku mengutus para nabi untuk menyampaikan firman-Ku, untuk menyampaikan suaranya Tuhan. Tapi kemudian Bapa mengutus anaknya sendiri, sang firman itu, untuk berbicara kepada manusia. Dan firman itulah yang kita terima pada hari ini di rumah Tuhan. Pasti ada firman. Jadi jangan cari kebenaran kemana-mana, keluar. Carilah kebenaran itu di dalam rumah Tuhan. Di situ ada firman. Kemudian Bapak Ibu Saudara, takut kepanjangan Bapak Ibu Saudara. Nanti duduk salah, berdiri salah. Jadi nanti yang akan datang kita sambung lagi. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, lawan dari kebenaran, ketidakbenaran. Bagian yang ketiga adalah kesimpulan kebenaran itu. Bagian yang keempat adalah akibat kebenaran. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, kita akhiri. Mari kita berdoa. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, atas segala cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami. Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua. Kami boleh mendengarkan tentang firman-Mu, diingatkan tentang kebenaran, dan kebenaran itu tinggal di dalam hati kami. Kami percaya bahwa di dalam kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, di rumah kami, di tempat ini ada kebenaran, ada firman, ada Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu, umat-Mu dengan firman-Mu. Kau tudungi dalam kuasa kasih-Mu, dan Kau berkati firman-Mu supaya jemaat-Mu dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami serahkan ini semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, yaitu persembahan persekutuan dan persembahan pembangunan. Sebelum kita memberi, kita berdoa dulu sehingga dalam kasih Tuhan Ibu Rusna pimpin kita dalam doa persembahan. Ya, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas cinta kasih-Mu, kemurahan dan kehidupan kami. Dan untuk firman Tuhan, firman dan kebenaran bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau akan menuntun hidup kami Bapa. Bapa, saat ini Tuhan kami memohon mau memberikan persembahan Tuhan dan khususnya kuduskan persembahan kami Bapa, dan Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu di Bukit Siani Tuhan Yesus. Segala usaha kerja mereka Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita silakan Amin.
Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman pada pagi hari ini. Hari Jumat ada ibadah doa dan pendalaman Alkitab atau pemuritan di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pelayan Tuhan yang melayani yaitu worship leader oleh Saudari Angelina Karen, musik oleh Saudari Maria Angelina, pengkhotbah dan doa syafaat oleh Saudara PDM Antonius FTH. Ibadah WGBI Bukit Sion akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026 jam setengah 4 sore atau pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Saudari Apri Medati SPD, dimantau oleh Ibu Kristina Melani Budi Astuti SPD dan persembahan oleh Ibu Erni. Kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2026 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Ruce SPD, singer oleh Bapak Ekloni Handoko, Saudari Perin dan Saudari Apri Medati SPD, pembicara firman Tuhan oleh Bapak Alfred SMT, petugas persembahan oleh Bapak Elvin Suryanto dan Bapak Purwanto, operator LCD oleh Saudara Lim Hansen, penerima tamu oleh Bapak Paulin Purba dan Ibu Suryani. Demikian dapat saya sampaikan pada hari ini. Hari Sabtu juga ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah sekolah minggu bersamaan dengan ibadah pada hari Minggu jam setengah 9 pagi atau 8.30 waktu Indonesia Barat. Demikian dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Pak Gembala. Saya undang kita sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, Kau mau cinta Yesus. Amin. Memuji
Bapa, di akhir ibadah kami pagi hari ini, kami kembali memanjatkan syukur kehadapan hadirat-Mu, karena oleh kasih setia Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami juga telah dipulihkan Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, hati yang terluka terbangun pagi hari ini. Dan Bapa, kami juga dikuatkan oleh Tuhan di dalam setiap pergumulan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami terus berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir hari ini. Tuhan, Engkau senantiasa bersama mereka. Kau memberkati, Kau memberikan kekuatan, Kau terus memberikan yang terbaik bagi mereka sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami taruh di depan kaki Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini. Engkau merindukan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Kau merindukan bangsa ini menjadi bangsa yang menikmati semua janji Tuhan. Oleh sebab itu, Allah hadir di tengah-tengah bangsa ini untuk menyelamatkan bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, Tuhan terus menyertai semua aktivitas kami, seluruh aktivitas kami, hari lepas hari, agar apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan dan dihimpunkan kembali kami di tempat ini pada hari-hari ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus